Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Raja Gila Luohu masih saja marah kepada Sang Buddha Gotama. Dia terus menyerang Sang Buddha Gotama dengan brutal. Dia pun merasa sedang direndahkan oleh dewa. Dia bahkan tidak dihormati dalam pertempuran ini. Dan dia pun tidak akan memaafkan Sang Buddha Gotama. Dia pun menyerang Gotama, tapi sayangnya Gotama tidaklah menghiraukannya. Dia terus menghindar secara alami. Insting menghindarnya pun sangatlah baik. Bahkan dia benar-benar tertidur pulas kali ini. Luohu yang melihat itu pun terus saja menyerang Gotama dengan membabi butanya. Pukulan demi pukulan dia lancarkan ke Gotama. Bahkan saat Luohu mengenai badan Gotama pun berubah menjadi air. Dan ternyata itu bukan tubuh asli Sang Buddha Gotama. Dia sangatlah gesit, dengan mudah menghindari semua serangan Luohu. Sedangkan Sang Gotama, dia pun benar-benar tertidur pulas, bahkan dia ngorok bro. Bener-bener ya bang nih Gotama nih. Saking hebatnya loh dia sampai meremehkan Luohu, yang bahkan di Sitian aja kalah dengannya. Dan Luohu pun mengira itu pasti perlindungan diri yang sangat hebat. Gotama tidak berniat untuk menyerangnya. Jadi, mari lihat seberapa lama Gotama bisa bertahan. Dan dia pun lagi-lagi menyerang Sang Gotama. Dan serangan itu pun semakin kuat dan kuat. Lalu ternyata Gotama pun akhirnya tersadar. Dia berkata, biarkanlah dia menghindari serangan lawan secara tidak sadar. Lagian, itu adalah murni reaksi dari tubuhnya. Tidak perlu melihat atau mendengarkan. Namun, ini bukan sepenuhnya keterampilan perlindungan diri. Ini adalah bentuk keterampilan meditasi untuk bisa memasuki alam bawah sadar dan masuk ke dalam jiwa lawan. Dan ternyata Gotama tersadar di dalam mimpi Luohu. Luohu membiarkan naluri bertarungnya mendominasi seluruh tubuhnya, tapi tidak dengan kesadaran jiwanya. Jika dia dapat menguasai naluri bertarung dan sepenuhnya sadar, maka tidak akan ada pertempuran yang merepotkan. Bahkan, Luohu bisa sangat mengerikan. Dia pun menelusuri kenangan masa lalu milik Raja Gila Luohu. Saat ini Gotama sedang melihat Luohu sedang bersama Xiu. Xiu pun berkata, Luohu kenapa bersedih? Apa karena kakaknya menghajarnya? Dan ya memang karena itu. Luohu bercerita banyak pada Xiu. Jadi, Xiu pun mengajak Luohu untuk pergi bersama ke gunung mencari batu mulia yang sangat langka. Sedangkan di luar mimpi, Luohu masih saja menyerang Gotama dengan membabi buta. Tapi Gotama masih sama juga, hanya menghindari tanpa melawannya sambil tertidur. Dan kembali lagi ke mimpi, ternyata Luohu yang tertutup itu karena hatinya masih berada di masa kecil ini. Ini adalah masa di mana dia merasa sangat bahagia. Saat-saat dia mencari tambang langka bersama Xiu. Dan akhirnya Xiu pun berkata dia sangat senang bersama Luohu, dan dia juga memberitahu kalau Luohu tidak bisa selamanya di sini. Dari tadi, Gotama sudah di sini dan menunggu lama untuk Luohu. Dan akhirnya Gotama pun berkata ternyata nama kecil Luohu adalah Yuyu.
Jadi itu namanya sebelum menjadi raja. Menyadari kedatangan Gautama pun, Luohu langsung berkata apa yang dia inginkan. Dan akhirnya Gautama pun menjelaskan dia sedang berada di mimpinya, dan itu karena chi-nya saling berkaitan. Sebelumnya mereka pernah bertarung satu sama lain, dan Luohu meninggalkan kesan mendalam padanya. Namun pada pertarungan saat ini, dia sadar kalau Luohu bukanlah Luohu sepenuhnya. Jadi sebab itu, Gautama mencoba untuk menghubungkan jiwa mereka. Gautama pun memiliki saran untuk Luohu untuk menyudahi pertarungan ini. Luohu lah yang hanya bisa melakukannya. Dan Luohu bertanya, kenapa dia harus melakukan itu? Pertarungan ini akan membawa Asura pada puncak kemenangan. Gautama tidak ada hubungannya dengan ini semua. Dan Gautama pun berkata memang tidak. Tapi Luohu itu ibarat api yang ganas. Selama dia tidak diberi pemicu, maka Luohu akan kehabisan tenaga dan mati. Dan akhirnya Luohu bertanya-tanya, jika memang itu benar, maka Gautama datang ke sana hanya untuk sengaja memberitahu kalau Luohu akan mati. Dan menurut Gautama, bahkan jika Luohu bisa mengalahkan sang Gautama, dia tetap tidak akan bisa kembali. Tidak akan dia bisa melihat bahwa dunia mimpinya sedang runtuh. Tapi Luohu pun memutuskan tidak mau mempercayai Gautama. Padahal Gautama berkata, pertarungan ini dan kekuatannya adalah pedang bermata dua. Entah dia menang atau kalah, dia tetap memiliki jalan buntu. Dan Luohu pun berkata alasannya tidak mempercayai Gautama karena dia pasti akan membunuh Luohu saat dia tersadar. Tapi Gautama berkata itu tidak akan terjadi jika dia sadar saat ini juga. Dia akan memberikan kelonggaran pada Luohu dan membiarkannya kabur. Luohu pun masih punya kesempatan untuk sadar saat ini. Dia di sini untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya Luohu meminta Gautama untuk pergi dari mimpinya. Dan setelah Gautama pergi, dia pun benar-benar menyadari kalau memang dunianya sudah runtuh. Dalam keadaan tidak sadar diri, dia masih belum bisa mengendalikan dirinya. Hanyalah monster yang bertarung tanpa kesadaran diri menurutnya. Jadi, Luohu pun memutuskan keputusan yang sangat bijak. Dan ternyata keputusannya adalah berhenti bertarung. Gerakannya pun terhenti tepat di depan Buddha Gautama. Dia langsung tersadar dan kesakitan. Dia terjatuh dan tidak berdaya menahan sakit itu. Dan ternyata itu disebabkan karena reaksi diri tubuhnya yang bergerak tanpa sadar sebelumnya. Dan Gautama pun nampaknya sangat senang karena Luohu mempercayainya. Karena baru kali ini kepercayaan pertama antara Asura dan surga. Tapi menurut Luohu, dia bukan mempercayai Gautama. Dia hanya memilih keputusan yang tepat untuknya. Dan tiba-tiba Gautama pun mengambil bongkahan emas reruntuhan jalan surgawi. Dia pun memukulnya ke wajah Luohu dan cetras. Cerita pun dibawa ke sisi surgawi. Di sana, seorang prajurit surgawi melapor pada Disitian kalau Gautama telah menang dan kembali. Mendengar kabar itu pun, Disitian langsung bertanya pada Gautama, tolong beritahu apa hasil dari pertempurannya. Dan ternyata Gautama memang benar memenangkan itu. Tapi dia tidak membunuhnya. Dia hanya memberikan luka parah pada Luohu. Lalu cerita pun dibawa kembali ke sisi arena pertempuran. Di sana terlihat para raja Asura telah berkumpul menjadi satu dan Luohu
tertumpuk reruntuhan emas jalur surgawi. Dia pun langsung ditolong oleh Raja Bandi yang nampaknya senang. Dia bertanya siapakah yang mampu menyembunyikannya di balik bongkahan batu itu. Dan yang melakukannya adalah Sang Buddha Gautama. Bandi pun bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Tapi Luohu berkata tidak tahu. Mana gua tahu bro. Dan Bandi pun malah berkata lagi, bagaimanapun dia sangat senang melihat Raja Gila Luohu aman dan sehat. Lalu Vimalacitra pun juga berkata dia dengar Disitian secara pribadi memimpin kekuatan utama untuk datang ke sana dan siapakah yang mengalahkannya. Dan Raja Bandi berkata yang mengalahkannya adalah Raja Asura Luohu. Dia sangat perkasa dan mengasihkan. Dan saat ini tentara surga sedang mundur. Itu pasti hanyalah sementara dan mereka pasti kembali lagi untuk menyerang. Dan Luohu pun bertanya-tanya apakah maksud dari Sang Buddha Gautama. Tapi sayangnya pertanyaannya tidaklah terjawab karena cerita dibawa kembali ke sisi surgawi. Di sana Disitian berkata, pada akhirnya Raja Asura tidak bisa mengendalikan diri dan membuat pertempuran menjadi merepotkan. Kalau begitu, kenapa Gautama tidak mengejarnya? Dan ternyata jawaban Gautama adalah karena dirinya juga terluka parah. Dia tidak berdaya. Mendengar itu pun, Disitian berkata kalau Gautama sangatlah kasihan. Tapi padahal dia mikir yang kasihan dirinya. Dipermalukan oleh anak kecil Raja Gila Luohu. Wow, amazing ini. Dan Gautama pun berkata lagi pada Yang Mulia Disitian, sekarang kedua belah pihak sedang menderita. Apakah mereka tidak mau berhenti perang untuk sementara? Tapi bagi Disitian itu mustahil. Karena alam surgawi memiliki fondasi kuat dan mampu bertahan. Lagi pula, pertempuran ini telah terjadi selama ratusan tahun. Mereka harus berjuang sampai akhir kawan menurutnya. Gak apa-apa sih, asal dia memang benar-benar turun tangan dan bertempur mati-matian, ya nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjut di video selanjutnya kawan. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.